Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rujen Susana Manik. Saya guru matematika di SMK Negeri 1 Raren Batuah, Barito Timur, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 di LPTK Universitas Palangkaraya, program studi pendidikan matematika dengan NIM 2300100219080 pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi ukuran penyebaran data pada kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga di SMK Negeri 1 Raren Batuah. Selamat menyaksikan, sekian dan terima kasih. Sebelum kita mulai belajar kita, mari kita berdoa bersama pada kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
kalau tadi ada bahasa nilai data terbesar, nah kalau sekarang kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Jadi kalau ada Q3, ada Q1, kira-kira ada tidak nanti Q2 ya? Ada ya. Q2 itu diistilahkan apa? Selain daripada kuartil Q2 itu? Iya, nilai. Iya, nilai tengah atau median. Ya, ingat ya. Q2 sama dengan kuartil tengah sama dengan median. Ya. Oke, lanjut. Jangkauan kuartil. Ya, ingat. Jangkauan kuartil disebut juga simpangan kuartil, merupakan setengah dari jangkauan interkuartil. Ya, setengah dari jangkauan interkuartil. Kalau bahasa matematikanya itu gimana ya kira-kira? Setengah dari jangkauan interkuartil tadi apa ya rumusnya? Q3 dikurang. Iya, tadi itu QD sama dengan hamparan kan? Hamparan itu sama dengan Q3 dikurang Q1. Lalu untuk Q apa tadi? G. Ini sama dengan jangkauan kuartil atau simpangannya, simpangan kuartil. Itu sama. Jangkauan kuartil dengan simpangan kuartil lambangnya QG. Tadi QD ya kan, sekarang QG. Ya, sama dengan simpangan kuartil setengah. Berarti kita ambil dari sini ya kan, setengah dari hamparan. Q3 dikurang Q1. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau bertanya mengenai pengertiannya? Ada? Paham semua sudah? Ya, slide ini adalah grafik harga tanah per meter kuadrat periode tahun 2009 sampai 2014. Coba Ibu minta dulu, silakan. Dari kalian siapa yang mau membaca grafik ini? Ya, ya Irna. Grafik harga tanah per meter kuadrat pada tahun 2009 di Kota Jakarta 3.400.000, di Kota Tangerang 4 juta, di Kota Bekasi 2.100.000, di Kota Bogor Depok 1.200.000. Rata-rata harga tanah pada tahun 2009 adalah Rp2.675.000. Iya, bagus. Yang berikutnya siapa? Ya, Lydia. Grafik harga tanah per meter kuadrat pada tahun 2010 di Kota Jakarta berjumlah 4 juta, di Kota Tangerang berjumlah 4.700.000, di Kota Bekasi berjumlah 2.200.000, di Kota Bogor Depok berjumlah 1.600.000. Jadi rata-rata harga tanah pada tahun 2010 berjumlah 3.125.000. Ya, bagus. Yang berikutnya ada? Oke, selanjutnya di tahun 2011. Silakan siapa yang suka sini dulu? Ya, Yolanda. Pada tahun 2011, harga tanah per meter kuadrat di Jakarta yaitu berjumlah 5.300.000, di Kota Tangerang berjumlah 6 juta, di Kota Bekasi berjumlah 2.900.000, di Kota Bogor Depok berjumlah 2 juta. Grafik harga tanah per meter kuadrat periode 2009 sampai 2014. Harga tanah di tahun 2012 di Jakarta 7.200.000, Ya. di Tangerang 7.300.000, di Bekasi 3.900.000, Bogor Depok 2.800.000. Jadi jumlah harga tanah di tahun 2012 3.250.000. Ya, selanjutnya 2 tahun lagi, tahun 2013 dan 2014. Siapa lagi? Ayo. Jelly bisa? Bisa. Ya, silakan Jelly di 2013. Ya, langsung ya. Harga tanah per meter kuadrat
Di tahun 2013 untuk di Kota Jakarta adalah 9.100.000, di Kota Tangerang 9 juta, di Kota Bekasi 5.100.000, di Kota Bogor Depok 3.800.000. Jadi rata-rata dari harga tanah di tahun 2013 adalah 6.750.000. Terakhir tahun 2014, saya laki-laki dulu nih. Harga tanah pada tahun 2014 Jakarta 11.500.000 rupiah, Tangerang 10.600.000 rupiah, Bekasi 6.400.000 rupiah, Bogor Depok 5.400.000 rupiah. Jadi total rata-rata harga tanah pada tahun 2014 8.475.000 rupiah. Iya, 8.475.000 rupiah. Coba kamu bayangkan, ukuran 1 kali 1 aja, yaitu harganya 3.400.000. Bisa tidak kamu bayangkan ukuran 1 kali 1? Berarti 1 kali 1 itu sebenarnya kecil aja, tapi itu sudah 3.400.000. Itulah harga tanah di kota. Kalau kita singkat ini apa ini? Jabodetabek, yang Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jadi ingat ya, kalau dikatakan itu Jabodetabek, ini lagi yang kota-kotanya, ya, yang ada di Pulau Jawa. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ibu mau nanya dulu. Dari data ini kan kita tadi ada namanya ukuran penyebaran data, ada jangkauan interkuartil, ada jangkauan kuartil, ya kan? Nah, sekarang ada istilah data terbesar. Berarti kalau kamu lihat di situ nilai data terbesar itunya berapa? Iya, itu di tahun berapa? 2014. Di kota apa? Iya, kemudian ada nilai terkecil. 1.200 di Kota Bogor Depok. 1.200.000. Oke, yang ini ya. Lanjut pada tahun 2009. Berarti kalau ditanya nilai terbesarnya berapa? 11 juta. Nilai terkecilnya, 1.200.000. jangkauannya berapa itu? Jangkauannya berarti 11.500.000 dikurang 1.200.000. Siapa yang bisa? 10.200.000. 10.300.000. Iya, jangkauannya berarti 10.300.000. iya 10.300.000 rupiah. Itu untuk jangkauannya. Berarti sudah mantap. Kalian sudah bisa menentukan jangkauan. Kita lanjut. Ini ada video sebagai motivasi kalian agar mengerti tujuan daripada statistik. Kegunaan statistik dalam transportasi. Pembangunan dan penyelenggaraan transportasi nasional harus didukung oleh peningkatan kualitas administrasi negara di sektor transportasi. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan data transportasi berkualitas yang relevan dan representatif untuk mewujudkan perencanaan transportasi yang andal, efektif, dan efisien. Statistik digunakan di berbagai jenis transportasi, misalnya transportasi darat. Kita dapat melihat data panjang jalanan, jumlah bis umum, jumlah penumpang, jumlah kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas, dan SIM yang dikeluarkan oleh Ditlantas. Transportasi laut misalnya, data jumlah kunjungan kapal, jumlah bongkar muat di pelabuhan, dan lain-lain. Transportasi udara misalnya, kita dapat melihat statistik lalu lintas angkutan udara seperti jumlah pesawat berangkat datang, penumpang berangkat datang transit, bongkar muat, dan lain-lain. Oke, itulah tadi beberapa motivasi daripada tujuan kita mempelajari statistika.
Ya, siapa ini? Kelompoknya tolong ditulis. Nama anggota juga ditulis. Jadi di situ ada instruksinya. Instruksinya ada di sini semua. Tujuan daripada pembelajaran ada. Kemudian capaian pembelajarannya ada. Kemudian coba perhatikan di lembar pertama itu ada permasalahan 1. Jadi di situ nanti ada data tunggal, ya kan, data tunggal. Silakan kamu nanti mengurutkan terlebih dahulu. Kalau jangkauan itu intinya adalah mengurutkan data terkecil dulu sampai kepada data terbesar. Kemudian kamu tentukan jangkauan interkuartil dan jangkauan kuartilnya. Kemudian permasalahan kedua, di situ ada data, yaitu data mengenai apa itu? Iya, itu termasuk apa? Pertumbuhan penduduk atau pertambahan penduduk. Di situ ada di kota, ada 22 kota ya kalau nggak salah. Iya. Ya kan? 21. Iya, 21. Tapi yang tidak ada namanya itu ikut juga nanti kamu hitung. Ya kan ada enggak? Itu enggak punya nama kotanya. Yang dikosongkan, tapi tetap dihitung. Ya, dihitung datanya. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Boleh langsung dikerjakan, masing-masing kelompok berdiskusi.
Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saifah Aisyah. Saya Lydia Pratandika, saya 18 kali, saya Rana Muyani, saya Jordan Masjid. Hasil presentasi kami akan Jadi Q3-nya kita ambil juga dari bagian tengahnya, yaitu 80 tambah 80 per 2, hasilnya 80. Sekarang kita cari maksimal dan minimalnya agar mendapat jangkauan, yaitu maksimalnya data tersebut 90 dan minimalnya yaitu 50. Jadi 90 dan 50 untuk mendapatkan jangkauannya yaitu 90 dikurang 50 hasilnya 40. Kita mencari jangkauan interkuartil, yaitu hamparan, yaitu Q3 kurang Q1. Jadi hasilnya Q3 yaitu 80 dan Q1 hasilnya 55. Jadi jangkauan interkuartil yaitu 80 kurang 55 hasilnya 25. Dan jangkauan kuartil yaitu dari hasil jangkauan interkuartil yaitu 25. 25 dibagi 2 yaitu 12,5. Sekian presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya. Dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Imas Kasya Nugrahni, saya Sumadana, saya Jeli Hantani, dan saya Natalia Peleluni. Di sini kami akan mengajak teman-teman untuk membahas permasalahan soal nomor 2. Kalau anak-anak laki-laki yaitu untuk mencari jangkauan nilai maksimal dikurang nilai minimal, yaitu nilai maksimalnya adalah 35 dan nilai minimalnya yaitu 5. Nilai maksimal yaitu 35 dikurang 5. Berarti jangkauannya bernilai 30. Untuk mencari jangkauan kuartil kita mencari Q3 dulu. Untuk mencari Q3 yaitu Q2-nya harus diketahui dahulu, yaitu Q2-nya sama dengan 16. Untuk mencari Q1 dan Q3-nya, Q1 diambil di tengah-tengah antara Q2. Q1-nya yaitu 13 ditambah 13 dikurang dibagi 2, hasilnya tetap saja 13. Untuk mencari Q3 yaitu 23 ditambah 23 dibagi 2 sama dengan hasilnya 23. Jangkauan kuartil yaitu Q3 dikurang Q1 sama dengan Q2, yaitu Q3 23, Q1 13. 23 dikurang 13 yaitu 10. Untuk nilai Q3 yaitu 10. Untuk mencari jangkauan kuartil yaitu setengah dari hamparan, yaitu hamparan dibagi 2. Untuk nilai hamparan yaitu sama dengan Q3 yang berarti 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 yaitu 5.
Baik, setelah